Hehehe, semangat pagi sahabat. Masih semangat dong puasanya? Kan masih pagi. Buat referensi makanan berbuka, ragam ada aneka olahan berbahan kurma nih. Yaitu martabak kurma dan unbaked cheesecake kurma. Untuk makanan beratnya, sesekali boleh dong icip-icip salsa dan salsa dari Yaman. Terus kita jalan-jalan ke Pekalongan, mengenal tarian Sufi Whirling Darwis. Sekalian buat kerajinan cantik berbahan dedaunan. Keren pokoknya. Yuk kita beragam Indonesia. Berangkat! Sahabat ragam, udah ada ide untuk menu buka puasa. Pasti masih bingung menentukan pilihan ya? Nggak usah bingung, bukalah dengan yang manis-manis. Ahai. Berbuka dengan kurma cocok dong. Tapi biar beda, kita olah menjadi makanan. Sahabat, saat Ramadan, kurma yang banyak tumbuh di Timur Tengah jumlahnya melimpah di Indonesia. Jenisnya bermacam-macam. Harganya mulai dari puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah per kilonya. Nggak tanggung-tanggung, ada sekitar 40 jenis kurma yang dijual. Tampilannya menarik dan berkelas. Tinggal pilih sesuai selera. Nah, jenis kurma yang paling digemari adalah kurma ajwa atau kurma nabi. Kurma nabi konon jenis yang ditanam langsung Nabi Muhammad. Diyakini memiliki keutamaan khusus, salah satunya bisa untuk mencegah gangguan makhluk halus. Rasanya sih ya manis dong. Sahabat, rasa manis pada kurma mengembalikan energi yang hilang setelah berpuasa. Makan aja langsung. Biar beda, kita buat jadi bahan martabak yuk. Martabak kurma. Aduh, jadi lapar nih. Siapa sih yang gak suka martabak? Bahan dasar martabak adalah tepung terigu. Sejarahnya, martabak diciptakan oleh keturunan orang Hakka atau Kek yang menetap di Bangka Belitung. Makanya martabak disebut juga hoklopan yang artinya kue orang Hoklo atau Hakka. Sekarang sih lebih dikenal dengan sebutan martabak Bangka. Martabak Bangka tampilan awalnya sederhana saja, berupa kue yang ditaburi gula dan wijen. Namun seiring perkembangan zaman, tampilan martabak kian bervariatif, makin menggoda selera. Enak! Mumpung bulan puasa, kita buat martabak kurma yuk. Cocok tuh buat kudapan berbuka puasa. Kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Terdiri dari tepung terigu, telur, gula, cream cheese, kurma, kismis, dan wijen. Proses pembuatan martabak kurma sama saja dengan pembuatan martabak manis pada umumnya. Adonan yang sudah dibuat tinggal dimasak di atas loyang panas saja. Adonan selesai matang, tuang kismis dan gulanya. Masak dengan api kecil supaya matang merata. Jika sudah matang, angkat dan oleskan butter agar rasanya semakin gurih. Butter atau mentega memiliki titik leleh yang rendah, jadi mampu membuat martabaknya tetap empuk sehingga tak cepat mengeras. Kemudian potong martabak kecil-kecil, lalu tambahkan cream cheese, keju parut, kurma, taburan kacang tanah halus, wijen, dan susu. Asik, martabak kurmanya siap disantap. Sahabat, tak cuma dijadikan martabak, buah asal Timur Tengah ini bisa juga loh diolah menjadi unbaked cheesecake. Resepnya sederhana kok. Bahan yang diperlukan terdiri dari kurma, cream cheese,
yogurt, whipped cream, biskuit, dan coklat batangan. Kurma dipisahkan dulu dari bijinya. Potong-potong lalu blender ya. Setelah halus, masukkan whipped cream dan yogurt untuk menambah rasa. Berikan juga cream cheese yang telah dihaluskan. Wih, kebayang dong enaknya. Untuk penyajian, biskuit gandum yang telah dihancurkan diletakkan pada dasar wadah saji. Disusul cream cheese dan adonan cream cheese-nya. Jangan lupa tambahkan coklat, strawberry, anggur hijau, dan kurmanya. Unbaked cheesecake kurma pun siap disajikan. Endas banget. Sahabat, sekali boleh dong kita icip-icip kuliner dari negeri seberang. Di Jakarta ada tempat makan ala Timur Tengah yang menyajikan hidangan khas Yaman. Menunya yang jelas beda. Dan yang menjadi andalan dipastikan tak ada di tempat lain. Siapa mau coba? Yuk kita intip dapurnya ya sahabat. Wah, tak hanya interior serta menunya saja yang bernuansa Timur Tengah. Chefnya pun langsung didatangkan dari Yaman nih. Ia akan memasak makanan tradisional Yaman yang disebut salta. Bahan-bahan yang diperlukan adalah memasak salta unik banget. Soalnya menggunakan alat masak yang berupa periuk batu. Daging giling serta kuah kaldu dimasukkan ke dalamnya. Kemudian tambahkan idam. Campuran sayuran yang diberi pasta tomat sebagai bahan dasarnya. Aduk supaya tidak lengket. Tambahkan ketumbar agar aromanya semakin kuat. Selanjutnya beri cabai, bawang putih yang sudah dihaluskan, garam secukupnya, dan bumbu kunyit yang sudah dicampur bumbu khas Yaman. Jika masakan dirasa belum kental, tambahkan kaldu dagingnya lagi ya. Beres deh. Salta pun siap disajikan. Untuk menu kedua ada fasa. Sebenarnya bahan serta cara memasaknya sama dengan salta nih sahabat. Hanya saja fasa menggunakan daging sapi yang disuir-suir. Nah, untuk menikmati kedua masakan tradisional Yaman ini tidak dengan nasi ya sahabat, melainkan dengan roti mulawah. Untuk membuat roti mulawah cukup unik loh sahabat. Adonan roti yang sudah dicampur jinten hitam dipipihkan dulu, lalu ditempel di pinggir tanor. Tanor merupakan alat masak roti yang berupa tong besar dengan api di bawahnya. Oke, semuanya sudah komplit nih. Salta dan fasa siap disantap dengan roti mulawahnya. Robek rotinya, lalu dicocol deh. Mantap! Sahabat, kota Pekalongan kental dengan nuansa Islamnya. Kota yang dikenal dengan sebutan Kota Batik ini memiliki puluhan pondok pesantren ternama. Dan kerennya, kehidupan antar pemeluk agama rukun dan damai. Nilai-nilai toleransi begitu kuat terjaga. Salut deh! Nah, salah satu seni budaya yang berkembang akibat kuatnya pengaruh Islam di Pekalongan adalah tarian sufi yang dilakukan oleh komunitas dervis Pekalongan. Tarian sufi dikenal juga dengan nama Whirling Dervishes yang berkembang sejak abad ke-13 di negara Turki. Meski terlihat sederhana, kostum penari sufi memiliki makna mendalam. Pakaian putih yang disebut hirka adalah simbolisasi dari kain kafan yang kemudian dilapis dengan semacam jaket pendek berwarna putih diikatkan ke pinggang. Topi panjangnya disebut sike. Topi ini merupakan simbol dari nisan kuburan. Nah, kalau bawahan yang seperti rok melebar namanya tenur. Sahabat, gerakan tarian sufi sangat sederhana. Terlihat monoton dan hanya berputar-putar begitu saja. Tapi jangan salah, gak mudah untuk melakukannya. Bisa terpental jatuh. Gerakan berputar yang dilakukan melawan arah jarum jam bermakna bahwa pada dasarnya segala hal itu bergerak.
Dari tidak ada, menjadi ada, dan pada akhirnya kembali tiada. Gerakan tangan kanan yang menghadap ke atas memiliki makna bahwa sang penari mendapatkan hidayah dari Yang Maha Kuasa. Sedangkan tangan kiri yang menghadap ke bawah memiliki makna menebarkan hidayah yang telah diterima. Kaki kanan digunakan untuk melakukan putaran, mempunyai makna bahwa seseorang akan melangkah ke arah yang lebih baik. Sedangkan kaki kiri yang digunakan sebagai tumpuan memiliki arti jika manusia memiliki tumpuan yang kokoh atau keimanan, ia tak akan mudah terperosok dalam jurang kemaksiatan. Wih, dalam banget ya maknanya sahabat. Habis berputar-putar, pasti capek dong. Pas banget nih buka puasanya dengan gulai kambing kacang hijau khas kota Pekalongan. Cara penyajiannya sangat sederhana. Daging kambing dan kikil yang telah direbus disiram dengan kuah gulai yang telah dicampur dengan rebusan kacang hijau. Duh, selera makan langsung meningkat nih. Tapi tunggu azan berkumandang dulu ya. Sahabat, penggunaan kacang hijau ternyata untuk mengentalkan dan meningkatkan cita rasa gulai kambingnya. Kalau di Jawa Timur, menu ini biasanya dilengkapi roti Maryam atau roti canai. Kalau di Pekalongan, gulai kacang hijau biasanya didampingi dengan sate kambing. Wih, lihat deh potongan daging kambingnya gede-gede banget. Setelah selesai dibakar, sate kambing ini diberi bubuhan bumbu kacang dan bawang merah. Jamin siap menggoyang lidah. Selain resep menu buka puasa, Ragam Indonesia akan kasih tips menunggu azan maghrib nih. Yakni mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Misalnya membuat kerajinan. Kali ini kerajinannya berbeda loh, karena menggunakan bahan dari sampah daun kering. Gak semua jenis daun dapat digunakan, hanya daun yang sudah tua saja karena struktur tulang daunnya kuat. Contohnya daun sirsak, daun bodi, daun kupu-kupu, daun mahoni, dan daun rambutan. Oh, Mbak, itu buat apa, Mbak? Oh, ini nanti buat proses perebusan tulang daunnya ini. Jadi kita memerlukan KOH atau namanya kalium hidroksida. Gitu. Fungsinya KOH ini untuk melumakkan daging daunnya nanti biar nanti daunnya bisa disikat hingga menyisakan tulang daun. Masukkan satu persatu daun keringnya ke dalam rebusan yang sudah diberi zat kimia khusus. Sebaiknya pilih daun yang jatuh ke tanah karena hasilnya akan lebih sempurna. Rebus daun kurang lebih selama 2 jam sampai warnanya menjadi kehitaman. Semakin lama perebusan, maka akan semakin mudah dalam memisahkan daging dan tulang daunnya sahabat. Tulang daun yang telah direbus langsung direndam dalam air bersih sambil disikat dengan sikat gigi secara perlahan. Sesekali dicelup ke dalam air bersih. Hati-hati ya menyikatnya, jangan sampai rusak. Setelah tersisa tulang daunnya saja, celupkan ke dalam cairan pemutih selama 1 jam supaya warnanya menjadi netral sehingga saat diwarnai akan menjadi lebih bagus hasilnya. Untuk pewarnaan menggunakan pewarna tekstil atau pewarna untuk batik. Caranya mudah saja. Tinggal dicelup-celupkan tulang daunnya ke dalam cairan pewarna sampai tingkat warna yang diinginkan. Keringkan hasilnya di atas lembaran koran. Baru deh dirangkai sesuai bentuk yang diinginkan. Hasilnya bagus-bagus loh. Cocok deh untuk hiasan atau hadiah yang berupa gantungan kunci, pembatas buku, dan tulisan kaligrafi pun ada. Unik banget. Harganya cukup beragam sahabat. Mulai dari 3.000 hingga ratusan ribu rupiah. Wah, nggak nyangka ya. Daun yang biasa kita abaikan dapat dijadikan sesuatu yang bernilai ekonomis. Cantik pula. Ahai. Sahabat, jangan kemana-mana dulu ya. Selepas jeda komersil berikut, Ragam pasti kembali. Tetaplah di Trans 7.
Sahabat, waktu ngabuburit atau menunggu saatnya berbuka puasa, ada baiknya dilakukan dengan cara-cara yang bermanfaat. Misalnya dengan berjalan-jalan ke masjid-masjid bersejarah yang ada di Jakarta. Yuk, ikut kita mengunjungi Masjid Lao-Tse di kawasan Sawah Besar, Jakarta Barat. Sekilas orang mengira bangunan ini adalah kelenteng loh sahabat, tempat beribadat penganut Konghucu. Padahal ada plat kecil terpampang tulisan Masjid Lao-Tse. Unik ya? Sejarahnya, Masjid Lao-Tse dibangun oleh umat muslim keturunan Tionghoa di tahun 1991. Makanya nggak heran kalau bentuk masjid tidak identik dengan masjid pada umumnya. Tak ada penampakan kubah besar, pengeras suara, hingga hiasan bergaya Timur Tengahnya. Uniknya, masjid ini dibangun di antara ruko-ruko. Kontras banget ya keberadaannya. Bak oase di tengah hiruk-pikuknya geliat bisnis ibu kota. Masjid Lao-Tse terdiri dari bangunan 2 tingkat. Warnanya dominan merah dan hijau, dengan hiasan berupa lampion-lampion kecil yang bergantungan. Pokoknya, interior dan eksteriornya kental banget deh dengan budaya Tionghoa. Masjid Lao-Tse didirikan oleh Haji Karim Oi, seorang warga keturunan Tionghoa yang menyebarkan syiar Islam di kalangan Tionghoa. Nah, agar mereka yang baru masuk Islam merasa nyaman, dibangunlah Masjid Lao-Tse ini. Konon, sudah ribuan orang loh etnis Tionghoa yang diislamkan di Masjid Lao-Tse. Mereka kemudian dibimbing mengenal Islam dan terlindungi dari pengucilan. Para mu'alaf bahkan juga diajarkan cara beribadah sholat dan membaca Al-Quran di sini. Diadakan juga pengajian khusus warga Tionghoa dengan menggunakan bahasa Mandarin. Jika sahabat berkenan untuk berkunjung, sebaiknya sesuaikan dengan buka tutupnya kantor yayasan pengurus masjid ya, dari pukul 8 pagi sampai 5 sore. Dari Masjid Lao-Tse, kita lanjutkan wisata masjidnya ke Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat. Kita berkunjung ke masjid tertua di Jakarta yang bernama Masjid Angke. Dahulu, nama Masjid Angke diambil dari nama jalan letak masjidnya, yaitu Jalan Tubagus Angke. Sekarang sih, Masjid Angke sudah berganti nama menjadi Masjid Anwar. Masjid Angke didirikan pada tahun 1751 oleh etnis Tionghoa Muslim pada zaman VOC. Maka nggak heran deh jika bangunan Masjid Angke ini masuk sebagai benda cagar budaya. Wah, masjidnya keren banget ya. Kombinasi gaya arsitektur Eropa, Jawa, dan Tionghoa. Bentuk atap serta saka guru yang menopang bangunan menjadi ciri khas arsitektur Jawa. Sedangkan arsitektur Cina terlihat dari detail konstruksi pada skur atap bangunan yang bertumpuk seperti kelenteng. Kalau gaya Eropanya sih bisa dilihat dari bentuk pintu dan jendelanya yang berukuran besar, lebar, dan tinggi. Sahabat, sebuah tangga yang ada di dalam masjid konon dahulu digunakan untuk melihat hilal atau bulan, tanda masuknya bulan puasa loh. Sahabat, masjid berikutnya ini terbilang baru loh. Namanya adalah Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berlokasi di Kalideres, Jakarta Barat. Masjid Raya ini baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 April 2017 lalu. Ide pembangunannya berawal dari Pak Jokowi ketika beliau menjabat sebagai Gubernur DKI. Nama masjid diambil dari salah satu tokoh pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masjid yang dibangun di atas tanah seluas 2,4 hektar ini terlihat megah dan terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama digunakan sebagai ruang serbaguna, sedangkan lantai 2-nya bisa menampung sekitar 12.500 jamaah. Bangunan masjid nampak sangat kokoh dengan sentuhan ornamen-ornamen dari budaya Betawi yang kental.
bisa dilihat pada atap lamanya yang berbentuk limasan rumah Betawi, Bapang, dan Joglo. Jika sahabat ingin berkunjung ke Masjid Raya, mudah banget kok. Sahabat bisa menggunakan bus Transjakarta tujuan Kalideres dari halte Pesaki. Terus jalan kaki deh sekitar 100 meter. Masjid yang menjadi kebanggaan warga Betawi pun sudah terlihat jelas.